Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Afal Wafi dari SGD 9 Modul Saraf. Pada kesempatan PTA kali ini, saya akan menjelaskan beberapa bagian, yaitu yang pertama mengenai embriologi dari sistem saraf. Untuk yang kedua yaitu lapisan pelindung dan pembungkus dari otak atau meninges. Dan yang ketiga yaitu brainstem atau batang otak. Mari kita mulai untuk yang pertama, yaitu embriologi dari sistem saraf. Perlu kita ketahui bahwa sistem saraf itu terbentuk dari lapisan ektodem. Kita lihat pada gambar, di sini terdapat notochord dan di sini terdapat yang biru-biru, dia adalah ektodem. Pertama-tama, pada hari ke-17, ektodem ini dia akan mengalami peninggian serta penebalan. Lama-kelamaan, maka ketika dia telah mengalami peninggian dan penebalan, dia disebut sebagai neural plate. Selanjutnya, pada hari ke-19, notochord dia akan menarik neural plate. Nantinya akan membentuk sebuah lempengan akan ditarik ke tengah. Selanjutnya, ketika notochord menarik neural plate ini pada hari ke-20, maka akan terbentuk suatu alur saraf yang disebut sebagai neural groove. Selanjutnya, pada hari ke-21, maka terbentuklah neural tube. Nah, pada alur saraf atau neural groove, itu terdapat sebuah peninggian yang dinamakan sebagai neural crest. Bisa dilihat untuk neural crest ini yang warna biru ini, bulatan warna biru. Selanjutnya, di sini terdapat sebuah gambar, yaitu yang tampak dorsal. Untuk penjelasannya sama seperti yang tadi. Dan selanjutnya perbedaannya di sini terdapat lipatan-lipatan saraf atau yang disebut sebagai neural fold. Pada hari ke-23, neural tube tersebut dia akan membentuk menjadi dua bagian, yaitu neural parus kranial dan neural parus kaudal. Untuk neural parus kranial dia akan membentuk sebagai encephalon, dan untuk neural parus kaudal dia akan terbentuk sebagai medula spinalis atau spinal cord. Selanjutnya, pada hari ke-28, neural parus kranial dia akan mengalami perluasan sehingga membentuk sebagai forebrain atau kita sebut sebagai otak depan atau proencephalon. Selanjutnya dia sebagai midbrain atau otak tengah atau kita sebut sebagai mesencephalon. Selanjutnya yaitu terdapat hindbrain atau otak belakang atau kita sebut sebagai rhombencephalon. Selanjutnya pada minggu kelima, untuk proencephalon dia akan berkembang menjadi dua bagian, yaitu telencephalon dan diencephalon. Untuk telencephalon itu sendiri dia akan berkembang menjadi hemisfer cerebri, sedangkan untuk yang diencephalon dia akan berkembang menjadi thalamus, hipotalamus, dan pineal body. Sedangkan untuk yang mesencephalon dia akan tetap berkembang menjadi mesencephalon. Sedangkan untuk yang rhombencephalon dia untuk metencephalon dia akan berkembang menjadi cerebellum dan pons. Sedangkan untuk yang mielencephalon dia akan berkembang menjadi medula oblongata. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian 2, yaitu tentang lapisan pembungkus dan pelindung dari otak atau kita sebut sebagai meninges. Untuk lapisan pembungkus dan pelindung dari otak itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama yaitu untuk yang dari bagian yang superficial terlebih dahulu hingga ke profunda, yaitu terdapat yang disebut sebagai dura mater atau kita bisa sebut sebagai patchy meninges. Kenapa disebut patchy meninges? Karena lapisan ini adalah lapisan yang tebal, dura mater. Selanjutnya yaitu arachnoida mater di bagian tengahnya, dan di bagian bawahnya yang melekat langsung dengan otak yaitu dinamakan pia mater. Untuk lapisan arachnoida mater dan pia mater itu kita sebut sebagai leptomeninges.
Kenapa disebut lepto? Karena lapisan ini sebagai lapisan yang tipis, berbeda dengan dura mater. Untuk dura mater yaitu patchy, karena lapisan tersebut sebagai lapisan yang tebal. Baik, selanjutnya untuk dura mater itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu lamina endosteal atau lamina eksterna. Untuk lamina endosteal atau lamina eksterna itu menempel pada bagian dalam calvaria cranii. Sedangkan untuk yang lamina interna atau lamina meningeal, dia menempel langsung pada otak. Nah, lapisan ini tidak dapat dipisahkan kecuali pada beberapa titik, yaitu pada duplicatura dura mater atau pelipatan dura mater dan pada sinus dura mater. Baik, selanjutnya terdapat beberapa lipatan dari dura mater, yaitu 4 lipatan dari dura mater. Untuk yang pertama yaitu terdapat yang namanya falx cerebri. Falx cerebri itu sendiri membentang dari crista frontalis os frontalis menuju ke crista galli hingga ke protuberansia occipitalis interna. Dia membagi antara hemisfer cerebri dextra dan hemisfer cerebri sinistra. Selanjutnya terdapat yang namanya falx cerebelli. Untuk falx cerebelli, dia membagi antara cerebellum dextra dan cerebellum sinistra. Nah, dan di antara falx cerebri dan falx cerebelli itu terdapat sebuah ruangan yang berbentuk seperti tenda, sehingga kita namakan tent atau kita sebut sebagai tentorium cerebri. Itu pemisah antara cerebrum dan cerebellum. Selanjutnya terdapat satu pelipatan lagi yang dinamakan sebagai diafragma sella. Selanjutnya yaitu lapisan yang kedua yaitu arachnoida mater. Untuk di lapisan arachnoida mater itu terdapat sebuah trabekula. Di dalam trabekula tersebut kita di dalam isinya terdapat sebuah LCS atau liqueur cerebrospinal atau cairan cerebrospinal. Sedangkan di pia mater itu terdapat lapisan yang langsung melekat pada otak itu sendiri. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu brainstem atau batang otak. Untuk batang otak itu sendiri, dia terletak di bawah talamus dan diencephalon. Dia di bawah talamus dan diencephalon. Dia terletak setinggi junction antara midbrain dan diencephalon hingga junction cervicomedularis yang dibatasi oleh struktur decussatio pyramidalis. Untuk brainstem itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu mesencephalon. Kita bisa lihat mesencephalon. Yang kedua yaitu pons. Dan yang ketiga yaitu medulla oblongata. Untuk batas-batasnya sendiri antara mesencephalon dengan pons yaitu dibatasi dengan yang namanya junction pontomesencephalic. Sedangkan untuk pons dengan medulla oblongata dia dibatasi oleh pembatas yang dinamakan junction pontomedularis. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu mesencephalon. Mesencephalon itu dibagi menjadi 2 bagian. Di bagian anterior kita sebut sebagai kakinya cerebrum atau pedunculus cerebri. Sedangkan di bagian posterior kita sebut sebagai tectum atau corpora quadrigermina. Pembatas antara yang memisahkan antara bagian anterior dengan bagian posterior yaitu dinamakan aqueductus cerebri. Untuk aqueductus cerebri ini bagian tengah saluran ini aqueductus cerebri. Aqueductus cerebri ini juga yang menghubungkan antara ventriculus tertius dengan ventriculus quartus.
Baik, selanjutnya apabila kita potong secara transversal mesencephalon akan terbentuk sebuah gambar seperti ini. Dia akan terbentuk sebuah gambar seperti ini. Untuk yang bagian atas ini gambar skematis mesencephalon potongan transversal. Untuk yang di bagian atas ini dia dinamakan aqueductus cerebri. Untuk yang sini yaitu bagian posterior, yang sini bagian anterior. Di sini yaitu pedunculus cerebri dan di sini yaitu tectum atau corpora quadrigermina. Untuk celah di sini kita sebut sebagai fossa interpedicularis. Fossa ini yaitu tempat yang nantinya dia akan sebagai tempat keluarnya nervus cranialis 3 atau nervus oculomotor. Nah, untuk di bagian sini dia terdapat suatu gray matter. Apabila terdapat atau yang ini disebut sebagai substansia nigra. Apabila terdapat sebuah kelainan atau gangguan pada neuron-neuron substansia nigra, maka di dalam klinis kita bisa menyebutkan kelainan tersebut sebagai Parkinson disease. Untuk yang di sini dia kita sebut sebagai nucleus rubra. Dua bagian ini kita sebut sebagai nucleus rubra. Sedangkan untuk yang di atas sebagai aqueductus cerebri. Sedangkan terdapat suatu gray matter yang melapisi aqueductus cerebri, yaitu periaqueductal gray matter. Sedangkan baik, selanjutnya kita kembali pada bagian tectum. Dilihat dari posterior, dia memiliki beberapa bagian. Untuk yang bagian superior itu kita sebut sebagai colliculus superior. Sedangkan untuk yang bagian inferior kita sebut sebagai colliculus posterior. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pada bagian kedua, yaitu terdapat pons. Untuk pons itu sendiri yaitu memiliki beberapa bagian. Untuk yang bagian anterior kita sebut sebagai basis pontis. Sedangkan untuk bagian posterior kita sebut sebagai tegmentum pontis. Nah, untuk tegmentum pontis itu sendiri dia sebagai lantai dari ventricle quartus. Di dalamnya terdapat cekungan atau yang kita sebut sebagai fossa rhomboid. Fossa rhomboid. Selanjutnya kita lihat pons dari anterior. Baik, ini untuk gambaran dilihat pons dari anterior. Di dalam pons itu sendiri dilihat dari anterior, dia terdapat sebuah cekungan di bagian depan ini, juluran, yaitu disebut sebagai sulcus arteri basilaris. Mengapa dinamakan sulcus arteri basilaris? Dikarenakan di tempat ini untuk lewatnya arteri basilaris. Untuk di bagian lateralnya, pons nanti berhubungan dengan cerebellum yang dihubungkan oleh pedunculus cerebellaris media. Pons ini nanti akan menghubungkan ke belakang bersama dengan cerebellum yang dihubungkan dengan pedunculus cerebellaris media. Selanjutnya pada junctio pontomedullaris yang memisahkan antara pons dengan medula oblongata di bagian bawahnya, itu terdapat sebuah sudut yang dinamakan angulus pontomedullaris. Di bagian angulus pontomedullaris itu sebagai tempat keluar nervus cranialis 7 dan 8. Sedangkan untuk yang di bagian tengahnya sini itu adalah tempat keluar dari nervus cranialis 6 atau nervus abducens. Sedangkan untuk pada bagian lateral pons itu sebagai tempat keluar dari nervus cranialis 5 atau nervus trigeminus. Baik, selanjutnya kita lihat
pons dari bagian posterior. Ini kita bisa lihat untuk pons dari bagian posterior. Ini gambar ini berarti untuk cerebellumnya sudah dihilangkan. Di sini terdapat juga fossa rhomboidnya sudah dihilangkan. Jadi untuk di bagian belakang atau dilihat dari posterior itu sendiri, di sini sebenarnya terdapat juluran, tapi tidak terlalu jelas. Di gambar ini terdapat juluran yang dinamakan sebagai sulcus mediana posterior. Di kanan dan kiri dari sulcus mediana posterior itu sendiri terdapat sebuah penonjolan yang dinamakan sebagai eminentia medialis. Eminentia medialis. Di bagian inferiornya lagi terdapat sebuah penonjolan lagi yang dinamakan sebagai colliculus facialis. Nah, pada colliculus facialis terjadi sebuah pembelokan atau pelengkungan serabut saraf nervus facialis yang mengitari nukleus dari nervus abducens. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan yang ketiga dari batang otak atau brainstem, yaitu medulla oblongata. Kita lanjutkan terlebih dahulu untuk bagian yang posterior. Tadi terdapat di antara pons bagian posterior dan medulla oblongata terdapat sebuah seperti garis yang dinamakan stria medullaris. Di bagian inferior untuk yang bagian superior dari stria medullaris, yaitu tadi terdapat pons, dan untuk yang bagian inferior dari stria medullaris dia terdapat medulla oblongata. Nah, untuk yang di bagian inferior dari stria medullaris dia terdapat trigonum nervus hypoglossus. Di dalam trigonum nervus hypoglossus itu sendiri dia terdapat nukleus nervus hypoglossus. Sedangkan bagian inferiornya lagi dia terdapat trigonum nervus vagi. Di dalamnya terdapat nukleus nervi vagi, nukleus nervus vagi. Nah, di bagian inferiornya lagi dia terdapat yang namanya area posrema. Nah, area posrema ini dia sebagai area yang memiliki reseptor muntah atau kita sebut sebagai reseptor CTZ, chemo trigger zone receptor. Baik, untuk sampai ke bawah sini dia di sini juga tidak terlalu kelihatan di gambar ini. Dia ada sebuah struktur yang dinamakan sebagai obes. Selanjutnya di sini juga dari sulcus mediana posterior ini menjulur hingga ke bawah sana. Di kanan dan kiri sulcus mediana posterior ini dia terdapat sebuah penonjolan atau yang disebut sebagai tuberculum gracilis. Tuberculum gracilis ini dia akan menuju ke bawah, penonjolan ini akan menuju ke bawah dan membentuk sebuah serabut saraf yang disebut sebagai fasciculus gracilis. Dan di bagian lateralnya lagi dia terdapat sebuah penonjolan yang kita sebut sebagai tuberculum cuneatus. Sama seperti tuberculum gracilis, dia akan menjulur ke bawah menjadi serabut-serabut saraf yang disebut sebagai fasciculus cuneatus. Baik, selanjutnya yaitu medulla oblongata tampak anterior. Kita lanjutkan pembahasan terakhir, yaitu medulla oblongata tampak anterior. Di bagian gambar sini untuk medulla oblongata dia terdapat sebuah penjuluran ke bawah yang dinamakan visura mediana anterior, yaitu visura mediana anterior. Di bagian kanan dan kiri dari visura mediana anterior terdapat sebuah penonjolan yang disebut sebagai piramid. Selanjutnya di bagian lateral dari piramid dia terdapat sebuah penjuluran lagi yang dinamakan sebagai sulcus preolivarius.
sulcus preoliva. Kenapa dinamakan sulcus preoliva? Dikarenakan sulcus preolivarius ini terletak tepat sebelum penonjolan oliva di bagian kanan, di bagian lateralnya, terletak tepat sebelum penonjolan oliva di bagian lateralnya. Di sulcus preolivarius ini, dia sebagai tempat keluarnya dari nervus cranialis 12 atau nervus hypoglossus. Selanjutnya, di sini terdapat penonjolan yang disebut sebagai oliva. Di bagian lateral dari oliva itu sendiri, dia terdapat sebuah penjuluran lagi, yaitu yang dinamakan dengan sulcus post-olivarius. Sulcus post-olivarius. Untuk sulcus post-olivarius itu, dia merupakan tempat keluar dari nervus cranialis 9, 10, dan 11, yaitu nervus glossofaring, nervus vagus, dan nervus accessorius. Selanjutnya, apabila kita dari gambar ini tidak terlihat, apabila kita menuju ke lebih lateralnya lagi, dia terdapat struktur yang dinamakan sebagai tuberculum cinereum, atau nama lainnya yaitu trigonum tubercle. Baik, alhamdulillah untuk penjelasan dari embriologi sistem saraf dan lapisan pelindung dan pembungkus batang otak serta brainstem telah selesai. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan perbuatan saya dalam penjelasan kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.